warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Eko Ramdi Fauzi dari PTD SMP Negeri 19 Depok, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya sudah ditemani oleh Ibu Merianto Sianturi. Beliau adalah guru bahasa Indonesia dari PTD SMP Negeri 19 Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Meri. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan berencana melakukan kegiatan pra-observasi supervisi akademik untuk mengetahui proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Pak. Alhamdulillah. Sebelum saya melakukan proses supervisi akademik, tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Kemudian, kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi? Itu untuk memberikan gambaran dan untuk membangun rasa percaya diri Ibu dan memberikan hal yang terbaik pada peserta didiknya. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya berikan kepada Ibu. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, Bu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu buat? Ya. Yang ingin saya ketahui dari peserta didik itu yaitu peserta didik itu mampu membandingkan kalimat perbandingan, analogi, sinonim, dan antonim Pak. Baik, jadi di sini Ibu ingin membandingkan ya Bu ya. Kemudian media apa yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran tersebut? Ya. Yang pertama media yang saya lakukan itu yang pertama adalah satu buku. Buku ini adalah buku yang dikasih pemerintah untuk sekolah kita. Terus yang kedua saya menggunakan papan tulis juga untuk menulis tujuan apa yang mau saya sampaikan kepada siswa. Terus yang selanjutnya saya menggunakan media internet juga saya butuh karena kita menggunakan HP untuk melakukan pretest atau tes awal dan begitu juga post test yaitu tes akhir. Nah, kita melakukan pretest itu kita mengetahui sejauh mana anak mengetahui tentang materi yang akan kita sampaikan dan kita bandingkan nanti setelah selesai materi kita bikin lagi post testnya. Jadi itu gunanya kami menggunakan HP. Nah selanjutnya kami juga menggunakan smartboard. Nah karena dari smartboard itu kami menyampaikan melalui PPT supaya anak itu lebih enak melihatnya dari PPT dan dipandu dengan dari buku juga Pak. Karena kita mendapatkan materi-materi lain dari di luar dari buku. Nah seperti itu Pak. Baik, jadi media yang digunakan itu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa yang Ibu ajar ya. Kemudian, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu rancang? Jika dilihat dari strategi, metode, dan model pembelajarannya, saya memberikan modelnya itu yaitu model PBL ya Pak, problem based learning, karena itu yang paling cocok menurut saya pada saat materi ini disampaikan. Karena kita pertama itu memberikan permasalahan dulu untuk anak, lalu mereka kita bentuk dalam kelompok. Nah di dalam kelompok itu nanti mereka menyelesaikan masalah yang ada di buku. Nah kita bagikan LKPD, mereka kerjakan di situ. Kemudian mereka presentasikan secara berkelompok bergantian ke depan. Nah, kelompok yang lain menanggapi jawaban dari temannya. Lalu metodenya kita menggunakan yang pertama ceramah dulu, kita menjelaskan dulu materinya tentang membandingkan kalimat perbandingan tadi dengan sinonim dan antonim. Kemudian lalu kita bentuk diskusi seperti itu Pak. baik, jadi di sini saya catat bahwa strategi yang digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian metodenya adalah diskusi, kelompok, dan ceramah. Kemudian modelnya adalah PBL atau problem based learning. Nah, untuk pembelajaran di kelas itu adalah pembelajaran diferensiasi yang dibagi dalam beberapa kelompok-kelompok gitu ya. Pak.
Baik, sebelum kita akhiri pada sesi ini, ada satu pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Nah, ini berkenaan dengan apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada percakapan kita pada hari ini. Ya, saya mendapatkan gambaran tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai anak, Pak, dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, serta saya dapat media apa saja yang cocok saya berikan kepada anak supaya anak itu bisa menangkap materi dengan baik. Seperti itu. Baik, jadi yang Ibu dapatkan pada sesi ini adalah bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, media yang digunakan, serta model yang akan diterapkan pada observasi nanti ya Bu ya. Baik Ibu Mary, mungkin sekian untuk pertanyaan saya. Terima kasih untuk percakapan dan diskusi kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi pada observasi dan pasca observasi nanti. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa kan? Kayaknya kalau semangat banget nih. Semangat pagi. Berarti kalian sudah siap untuk belajar ya? Siapkan dirinya untuk belajar, rapikan semuanya, baginya gitu. Keluarkan buku-buku yang habisnya. Ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Yang dipimpin oleh kelas kalian. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk pagi. Ya, sebelumnya Ibu mengabsen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Oke, semua masuk semua. Oke, ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Menulis apa? Artikel, gitu kan? Ini dari bab 3. Kita minggu lalu sudah belajar tentang menulis artikel. Siapa yang masih ingat apa itu artikel? Artikel. Coba siapa yang ingat apa itu artikel? Ada tulis yang pintar. Siapa lagi yang lain? Selain kalian dulu sampai ke artikel. Siapa yang lain?
kulit. Berarti kalian itu membaca. Kalau kalian membaca menjaga tentang kesehatan kulit, berarti kalian supaya tahu bagaimana cara membaca menjaga kesehatan kulit. Itu artinya kalian membaca. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Apa judulnya? Mengendalikan emosi. Iya, mengendalikan emosi. Judulnya mengendalikan emosi. Berarti apa tujuannya kira-kira? Apa yang kamu dapat dari bacaan tersebut? Berarti karena kalian ini SMP ya, yang gampang gitu, bagaimana emosi itu langsung keluar, kalau tersinggung langsung marah. Berarti kamu manfaatnya membaca itu supaya kamu bisa mengendalikan supaya tidak cepat marah. Jadi kalian harus sering-sering membaca artikel, karena kalian kalau sering membaca artikel, pengetahuan kalian itu semakin bertambah. Paham? Iya. Nah sekarang tujuan kita untuk belajar hari ini sudah pertemuan yang ketiga dari bab 3, yaitu tujuannya peserta didik dapat menulis kalimat perbandingan, analogi, sinonim, dan antonim dalam artikel ilmiah populer. Ini menulis kalimat perbandingan, karena nggak membanding-bandingkan orang. Kan? Daripada saya sekolah di misalnya di SMP ini lebih baik di sini, berarti ada kata-kata kunci nanti yang terdapat di situ. Begitu juga analogi, ada kiasannya. Begitu juga sinonim, tahu kalau sinonim sama antonim sudah biasa kan? Dari SD juga kalian udah tahu sinonim itu apa, antonim apa. Mungkin sekarang yang agak baru adalah tentang perbandingan dan analogi. Paham? Tapi sebelum kita ke sana, sebelum kita melanjutkan ke materi ini, kalian ibu tes dulu deh. Nanti ibu kirim melalui Google ya. Ibu kirim, kalian kerjakan pretestnya. Biar ibu mengetahui sejauh mana kalian paham tentang karya ilmiah. Ibu kasih waktu mengerjakannya selama 5 menit ya, 5 menit aja. Ya, udah selesai ya. Nah, sekarang kita ke materinya. Materi yang akan kita pelajari sekarang yaitu kalimat perbandingan, analogi, sinonim, dan antonim. Coba lihat di layarnya. Ya, ini kalimat membandingkan kalimat perbandingan, analogi, sinonim, dan antonim. Materi kita sekarang, kita alangkah baiknya dulu lihat ya. Semua kita lihat biar semangat. Lihatnya tepuk semangat. Semangat ya. 1, 2, 3 ya. Tepuk semangat. Silakan duduk. Apa kata kuncinya? Bagai, umpama, seumpama, laksana. Berarti kalau ada dalam satu kalimat itu kata bagai, umpama, seumpama, laksana, itu disebut apa? Analogi. Jadi ada kata kunci yang harus kalian ingat atau pahami. Paham? Ya, selanjutnya ini contoh kalimatnya. Contoh kalimat perbandingan itu tadi. Nih, coba dibaca dari sana. Coba dibaca nomor 1. Fasilitas untuk peserta didik, kalau tidak seperti fasilitas untuk peserta didik di sekolah. Ya, fasilitas untuk peserta didik difabel di sekolah ini tidak seperti fasilitas
untuk peserta didik difabel di sekolahku. Berarti ada perbandingan 2 sekolah ya. Yang nomor 2-nya coba dibaca dari kelompok 2. Kelasku jauh lebih bersih daripada kelasnya. Iya, kelasku jauh lebih bersih daripada kelasnya. Coba nomor 3. Kelompok 3. Sekolah inklusi mempunyai fasilitas lebih lengkap dibandingkan sekolah biasa. Iya. Sekolah inklusi mempunyai fasilitas lebih lengkap dibanding sekolah biasa. Ada kata tidak seperti, daripada, dan dibandingkan. Itu kata kuncinya. Lanjut ini contoh kalimat analogi. Satu, membicarakan fasilitas untuk peserta didik difabel cukup rumit. Bak, mencari jarum dalam jerami. Iya. Membicarakan fasilitas untuk peserta didik difabel cukup rumit. Bak, mencari jarum dalam jerami. Ada kiasan di situ kan? Jadi perbandingan kalimat biasa dengan kalimat kiasan. Dan ada penghubungnya itu tadi kata bak. Yang keduanya coba kelompok 5. Bagi peserta didik difabel memiliki target sekolah laksana mendaki gunung yang sangat tinggi. Iya, bagi peserta didik difabel menarik tangga sekolah laksana mendaki gunung yang sangat tinggi. Itu arti biasanya adalah mendaki gunung yang sangat tinggi. Lalu yang ya, sudah ya. Oke. Siapa yang coba membaca yang berantonim? Oke, Anori. Panjang, pendek, hambatan. Ya, berarti ada di situ kata berantonim panjang dan pendek. Ya, itu antonimnya, cirinya. Ya, tepuk tangan untuk Anori. Selanjutnya, siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca nomor satu lagi? Ya, Fali. Soal ujian bahasa Indonesia ini mudah, tak seperti soal ujian matematika yang bagiku sangat sulit. Iya, pintar. Berarti di situ ada yang antonim susah dan mudah dan sulit. Bahasa Indonesia mudah, tidak seperti matematika yang sulit. Berarti ada kata antonim mudah dan sulit. Ya, tepuk tangan buat Fali. Kalian bentuk kelompok. Kita akan membuat analogi dan perbandingan, membuat kalimat analogi dan perbandingan. Coba kalian buat kelompoknya yang langsung berbalik aja. Dikerjakan selama 15 menit ya.
selalu. Yang ketiga, lukisannya itu bagus seperti pelukis terkenal. Yang keempat, rumahnya bagus bagaikan istana. Kalimat analogi yang pertama, jalannya sangat tampak layaknya Coca-Cola. Yang kedua, kehidupan itu berputar laksana roda. Yang ketiga adalah kulit bayi baru lahir sangat bersih bagai kapas putih. Yang keempat, wajahnya murung ibarat orang tak makan seminggu. Ya, ada yang mau menanggapi? Atau ada yang mau tadi siapa tahu kecepatan yang nomor 1 itu apa sih kata perbandingannya, kata kuncinya? Dengar? Sudah paham? Ada yang mau nanya? Ya, kalau sudah boleh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok K. Sekarang kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat perbandingan. 1. Nasi putih jauh lebih enak dibanding dengan nasi merah. 2. Karya tulis yang dibuat Mira sudah hampir sama sepertinya dibuat penulis Soekarno. 3. Menurutku, suhu di Surabaya jauh lebih panas daripada di Solo. Jadi suka makan sopan, sedangkan Bimo tidak menyukainya sama sekali. Kalimat analogi. 1. Aroma parfumku sangat manis, bak es krim vanila. 2. Bertahannya begitu tinggi bagaikan sang guru yang sedang lapar. Tanpa kehadiran ibu, hidupku bagaikan bumi tanpa sinar matahari. 4. Sahabatku sangat baik kepadaku, layaknya keluarga sendiri. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, tepuk tangan untuk perbandingan, analogi, sinonim dan kalau tadi bilang sinonim dan antonim itu sudah biasa ya. Cuma mungkin kalian membuat dalam kalimat berantonim mungkin itu agak susah, belum pernah. Dan tadi kalian sudah bisa membuat kalimat yang sinonim itu dan antonim secara berlawanan dalam satu kalimat. Nah, kalian juga tadi sudah bisa membuat kalimat perbandingan dan analogi. Yang jelas kalian apa? Ingat apa? Kata kunci. Ya, kata kuncinya itu tadi apa? Itu yang perlu kalian hafal. Ada yang mau ditanya atau ada yang kurang paham? Ada yang kurang paham? Sudah bisa dipahami semuanya? Oke, kalau sudah bisa dipahami semuanya, coba sekarang kita post test ya. Berarti kalian akan menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi. Buka HP-nya, ibu kirim soalnya. Kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Ya, waktunya sudah selesai. Waktunya sudah selesai. Ibu harap kalian ke depan supaya sering membaca artikel. Kenapa? Karena kalau kita sering membaca artikel, pasti pengetahuan kita semakin bertambah. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Bertemu lagi dengan saya Eko Ramli Fauzi dari PTD SMP Negeri 19 Depok.
CGP Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Saya di sini sudah ditemani oleh Ibu Mbak Nuriyasari dari UPTD SMP Negeri 1 Depok dan Ibu Mary Sianturi dari SMP Negeri 19 Depok sebagai guru yang diobservasi. Assalamualaikum Ibu Mbak. Selamat pagi Bu Mary. Bagaimana kabarnya Ibu-Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah Bu Ambar dan Bu Mary. Mohon izin pada hari ini saya akan mencoba melaksanakan percakapan pasca observasi. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan seputar kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan oleh Bu Mary. Di mana percakapan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses dan progres dari proses pembelajaran yang sudah Ibu Mary lakukan di kelas. Siap Ibu ya? Oke. Baik Ibu Mary, ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan coba saya berikan atau saya tanyakan berkaitan dengan kegiatan yang sudah dilakukan di kelas. Siap Ibu? Pertanyaan pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu ini terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan? Perasaan saya setelah melakukan observasi di kelas itu dan setelah saya lihat anak-anak itu atau peserta didik itu serius dan semangat dan antusias juga pada saat mengerjakan NKPD itu, biasanya sangat semangat. Jadi mendapatkan sebuah kesenangan di mana muridnya memperhatikan ya Bu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua Bu, apa tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang ingin Ibu Mary capai dari kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan? Tujuannya itu supaya peserta didik itu dapat menciptakan atau mendeskripsikan suatu gambar atau pamflet yang ada, dan areanya itu ada dua, ada pengetahuan dan ada keterampilan. Pengetahuannya itu mereka bisa mendeskripsikan pamflet atau gambar-gambar. Nah, keterampilannya mereka itu bisa mengkomunikasikan hasil deskripsi mereka itu kepada peserta didik lain. Seperti itu Pak. Baik, tujuan pembelajarannya berarti peserta didik dapat memahami ya Bu ya, bagaimana teks deskripsi yang dibuat dalam bentuk pamflet dan diarahkan dalam bentuk secara lisan. Ibu, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, Ibu boleh diceritakan kembali tahapan atau langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan dari kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan? Langkah-langkah yang saya buat itu tentunya saya buat modul Pak. Dan di dalam modul itu ada tujuannya, dibuat pembelajaran, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, ada persiapan pembelajaran, dan kemudian kita ke pendahuluan. Nah di pendahuluan itu kita melakukan asesmen awal. Jadi supaya kita tahu sejauh mana anak itu memahami materi yang kita sampaikan itu sebelum kita mempelajarinya. Dan kemudian di akhirnya kita nanti membuat lagi asesmen akhir. Jadi kita bisa perbandingkan asesmen awal tadi dengan asesmen akhir. Jadi kalau misalnya di awal tadi mereka itu nilainya kurang bagus, dan berarti kalau kita berhasil, berarti di asesmen terakhir itu dan kelihatan nilainya sudah meningkat. Seperti itu Pak. Jadi ada tes asesmen awal dan tes asesmen akhir ya untuk melihat perkembangan murid di kelas setelah Ibu mengajar. Itu Pak. Untuk pertanyaan yang keempat Bu, tadi kan sudah ada tujuan pembelajaran, area pengembangan, kemudian tahapan dan langkah-langkah yang sudah Ibu Mary rancang dan Ibu laksanakan. Kemudian dari semua kegiatan yang sudah Ibu lakukan, apakah target yang Ibu ingin capai itu sudah terpenuhi? Target yang saya laksanakan itu setelah saya membuat evaluasi tadi atau asesmen tadi tercapai targetnya. Mereka bisa menyampaikan apa yang dari tujuan tadi,
mereka mengerjakan, bisa mendeskripsikan pamflet dan gambar, dan mereka bisa mengkomunikasikannya di depan teman-temannya atau di depan kelas. Seperti itu, Pak. Berarti sudah tercapai ya Bu ya. Ya, Pak. Nah, kemudian menurut Ibu Meli, apakah ada kendala atau tantangan atau hambatan yang Ibu temui ketika kegiatan observasi di kelas? Tantangan atau hambatan yang saya lihat dari siswa atau peserta didik itu ada, Pak, yaitu mengenai keadaan kelas atau misalnya kelasnya itu atau disiplin waktunya. Waktu mereka itu belum disiplinnya itu masih kurang, udah waktunya masuk mereka masih ada yang waktunya KBM ya Pak, mereka masih ada yang minum lah, ada yang belum menyiapkan alat tulisnya seperti itu, dan ada juga mereka belum menyiapkan sarana dan prasarananya. Misalnya kita kan selalu kalau di zaman sekarang kita harus menggunakan online gitu ya Pak, jadi mereka itu kuotanya kadang kurang, nah itu. Dan kita juga persiapan dari kita sendiri juga kadang internetnya itu masih masih kurang lancar seperti itu. Jadi itu juga suatu kendala dari kita dan baik itu dari siswa juga. Berarti di sini saya garis bawahi adalah kesiapan dan disiplin siswa yang masih kurang Ibu ya. Nah, kemudian ini masih berhubungan nih dengan pertanyaan kelima tadi Bu. Kira-kira menurut Ibu Mary, mengapa hal itu bisa terjadi, kendala tersebut terjadi? Kendala tersebut terjadi itu anak-anak itu belum memprioritaskan itu untuk zaman sekarang itu untuk belajar ya Pak. Jadi mereka itu masih lebih mementingkan itu pada umumnya untuk main game. Jadi kuota mereka mungkin udah disiapin sama orang tua tuh untuk sebulannya, tapi mereka masih menggunakan itu untuk lebih banyaknya main game. Jadi untuk belajarnya, jadi pada saat kita belajar kadang jadi habis seperti itu. Berarti mereka masih belum memprioritaskan untuk proses pembelajaran Bu ya. Ya, seperti itu Pak. Untuk pertanyaan ketujuh Bu, kira-kira apa rencana ke depan atau komitmen selanjutnya yang akan Ibu Mary lakukan dengan situasi seperti ini? Komitmen yang saya lakukan itu kita membuat perjanjian yang Pak ya, dan saya memotivasi anak itu supaya mereka mempersiapkan apa saja yang harus dipersiapkan pada saat KBM. Misalnya tadi seperti kuota tadi, kedisiplinan waktu tadi, jadi kita buat kesepakatan dari awal. Jadi kalau belajar ini mereka harus mempersiapkan kuota yang cukup untuk belajar kalau misalnya kita menggunakan internet atau online ya. Nah seperti itu, dan mereka juga sebelum KBM mereka harus mempersiapkan apa yang perlu mereka persiapkan untuk KBM. Seperti itu Pak. Ibu sebagai guru harus menyiapkan keyakinan kelas juga ya Bu ya, mempersiapkan siswanya. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir, kapan rencana perubahan yang sudah Ibu rancang atau Ibu sampaikan tadi dapat dilaksanakan? Untuk rencana perubahan itu kita akan lakukan untuk pertemuan berikutnya. Jadi kita tidak menunggu waktu lama. Jadi pertemuan berikutnya kita harus sudah langsung melaksanakan. Tidak menunggu lama-lama lagi ya Bu ya, langsung actionnya. Betul. Baik Ibu Mary, terima kasih atas jawaban-jawaban yang luar biasa tadi ya yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Mary dapat memberikan manfaat untuk kita semua, dan apa yang Ibu rencanakan dapat direalisasikan dengan baik. Kemudian untuk selanjutnya saya mungkin minta kesediaan Ibu Ambar ya Bu ya, sebagai pengajar praktik untuk memberikan tanggapan atau refleksi atau umpan balik terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi ini Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mary sudah berkenan ya diwawancarai Pak Eko, sudah berkenan diobservasi ya kelasnya oleh Pak Eko gitu. Kemudian Bu Mary mengajarkan bahasa Indonesia, materi yang diobservasi tentang materi tentang pamflet ya. Tadi saya sudah mengikuti ya jalannya wawancara coaching antara Pak Eko dengan Bu Mary. Saya lihat ini bisa Pak
Ibu sudah menerapkan ya langkah-langkah coaching, jadi sudah duduknya sudah sesuai gitu kan. Kalau coach dengan coach itu harus sejajar gitu kan, karena bukan yang coach yang merasa ilmunya di atas coaching, bukan, karena kita jadi harapan dari percakapan observasi ini diharapkan coaching itu bisa menggali potensi dalam dirinya, bisa menjawab solusi, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, menemukan solusi dari permasalahan yang ditemui tadi di lapangan, seperti tadi ya, kurangnya kesiapan anak mau menyiapkan pembelajaran ya, jadi anak kurang menyiapkan kuota seperti itu ya, padahal sudah diinformasikan. Saya lihat sisi Pak Eko sudah baik ya dalam melakukan coaching. Mary juga sebagai coaching sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Eko dengan baik, itu sudah mampu menilai apa sih yang kurang dari pembelajaran saya, apa sih yang perlu diperbaiki ke depannya, seperti itu. Kita belajar mulai sih dari dia. Pastikan kita sebagai guru ketika di lapangan pasti udah kayak pembelajaran tuh ada aja ya, kita sih pengen lurus ya dari awal sampai akhir. Kadang kondisi di lapangan tidak seperti itu, entah anak-anaknya yang kurang bisa dikondisikan ya Bu ya, sepertinya kita kan udah siap nih dengan semua perlengkapan yang ada, semua dengan persiapan kita, tapi ternyata ketika sampai di kelas adalah anak misalnya kelasnya berantakan, itu harus dikondisikan dulu kan nggak mungkin ya, kelas masih berantakan kita mulai belajar kan, kadang di manajemen waktunya ya, kadang persiapkan kelas, apalagi kalau ngajarnya habis jam istirahat tuh luar biasa ya, anak-anaknya kelasnya agak kotor, atau anak-anaknya misalnya masih di luar ya kan, kurang tertib ya, tadi seperti Bu Mary bilang ya, udah waktunya bel gitu belum siap, belum masuk kelas, nah itu kan waktunya jadi berkurang kan, harusnya skenario-nya harusnya udah berjalan, maka kita pakai dulu untuk mempersiapkan kondisi untuk piawaian Bapak Ibu untuk mengelola kelas yang menciptakan kelas yang nyaman gitu ya, yang anak-anaknya antusias untuk belajar. Di sini kita memang saling belajar ya, saya juga banyak belajar nih dari Pak Eko, karena kan saling berbagi praktik baik, apa yang baik di 19 mungkin bisa saya adop di SMP 1, dan sebaliknya apa yang baik di SMP 1 bisa diadop di SMP 19. Terima kasih Mary sudah berkenan untuk diobservasi dan diwawancara. Baik, terima kasih untuk Bu Ambar selaku pengajar praktik sudah memberikan tanggapan, refleksi, dan umpan balik. Semoga apa yang dilakukan ini memberikan dampak yang positif dan baik untuk kita semua. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan pasca observasi kita pada hari ini sudah dilaksanakan. Berawal dari kegiatan pra-observasi kemudian observasi, kemudian hari ini kegiatan pasca observasinya. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Ambar selaku pengajar praktik CGK Angkatan 9 dan Ibu Mary selaku guru yang diobserver pada kegiatan supervisi akademik. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.